Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Nurfaiz Satriani Azra dengan NPM 221705001. Di sini saya akan menjelaskan menjawab soal-soal kuis responsi matematika ini. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, untuk nomor 1, tentukan turunan implisit dari persamaan berikut. XY dikali XY plus Y sama dengan 10. Jawabannya adalah kita kali dulu XY dikali X plus Y ini, sehingga menghasilkan X kuadrat Y ditambah XY kuadrat sama dengan 10. Lalu kita masukkan kita jadikan dx X kuadrat Y ditambah dx XY kuadrat sama dengan dx 10. dx 10 ini 0 karena turunannya juga. Lalu turunan yang ini U aksen plus UV aksen, sehingga kita turunkan X-nya 2XY ditambah X kuadrat turunan Y kena habis jadi dx per dy, lalu ditambah Y kuadrat ditambah X. Ini karena turunan X-nya adalah 1, maka menghasilkan Y kuadrat saja. Lalu ditambah X2Y atau turunan dari Y kuadrat itu sendiri. Namun tetap mengeluarkan dx per dy sama dengan 0. Nah, lalu kita pindahkan saja duanya di depan, lalu pindah ruaskan yang tidak termasuk dx per dy, yaitu y kuadrat sama 2xy, sehingga menghasilkan min y kuadrat dikurang 2xy. Nah, lalu kita keluarkan dx per dy-nya yang dari yang tidak pindah ruas, sehingga menghasilkan dx per dy x kuadrat tambah 2xy. Maka menghasilkan min y kuadrat menghasilkan per, karena ini pindah ruas, dx per dy sama dengan min y kuadrat min 2xy per x kuadrat plus 2xy. Maka turunan implisit dari xy kali x plus y sama dengan 10 adalah min y kuadrat min 2xy per x kuadrat plus 2xy. Lanjut, tentukan persamaan garis singgung kurva 2xy kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 8 di titik 1,2. Untuk jawabannya, di sini ada rumus y min y0 sama dengan m kali x min x0. Lalu sebelum kita memasukkan ini, kita cari dulu n-nya. M-nya itu berasal dari perkalian masukkan ini ke y aksen. Kita cari dulu turunan implisit dari 2x y kuadrat ditambah x kuadrat y sama dengan 8. Sehingga dx 2x y kuadrat ditambah dx x kuadrat y sama dengan dx 8. 2x 2 ini diturunkan, jadi x-nya diturunkan 1, 2y kuadrat, lalu yang diturunkan y-nya maka 4xy y aksen ditambah 2xy ditambah x kuadrat y aksen sama dengan 0. Ini seperti rumus yang sebelumnya. Lalu kita pindah ruaskan yang tidak termasuk y aksennya, maka min 2y kuadrat dikurang xy. Lalu y aksennya ini kita keluarkan, sehingga menghasilkan 4xy. Ini tipe ini. Maaf karena sebelumnya salah di sini. Tambah x kuadrat sama dengan 2y kuadrat min 2y kuadrat min 2xy. Lalu menghasilkan y aksen sama dengan min 2y kuadrat kurang 2xy per x kuadrat plus 4xy. Lalu kita masukkan y aksen 1,2 atau x-nya sama dengan 1, y sama dengan 2. Maka min 2 dikali 2 kuadrat dikurang 2 kali 1 kali 2 per 1 kuadrat plus 4 kali 1 kali 2. Maka menghasilkan min 12 per 9. Maka persamaan garis singgungnya adalah min y min 2 atau y yang dari sini. Lalu sama dengan min 12 per 9 atau m dikali x min y x0 atau 1. Lalu dikalikan min 12 per 9-nya, maka min 12 per 9x ditambah 12 per 9. Lalu ini pindah ruas, sehingga 12x plus y sama dengan 30 per 9 atau 18 per 9, karena 9 kali 2 18, lalu ditambah 12, sehingga 30 per 9.
Lalu kalikan 9 sehingga menghasilkan 12x plus 9y sama dengan 30. Maka itulah hasil persamaan garis singgungnya. Lalu untuk nomor 3, definisi turunan untuk menentukan f aksen x. Gunakan definisi turunan untuk menentukan f aksen x, daerah f dan daerah f turunan f dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5. Rumus untuk mencari turunan itu f fungsi x plus h dikurang fungsi x per h. Maka kita masukin aja x plus h nya, yaitu fungsi x plus h, yaitu x h plus h kuadrat dikurang 5, karena yang 5 ini tidak ada x lagi, lalu dikurangi x kuadrat min 5 atau fungsi x per h. Lalu karena ini x kuadrat plus 2 xh ditambah h kuadrat, maka ini x kuadratnya dikurang ini, maka x kuadratnya habis, lalu 2xh plus h kuadratnya bertahan, lalu min kurang 5 ditambah 5 karena ini dikali ini, maka plus hasilnya. Maka 2xh plus h kuadrat per h itu sisanya. Lalu biar ininya hilang, h per h nya hilang, maka h kuadrat sama h ini kita keluarkan, h 2x plus h per h kita coret, atau bisa kita bagikan h nya menjadi 2x plus h. Limit h mendekati 0, karena limit h mendekati 0 2x plus h, kita masukkan 0 nya di h, maka hasilnya sisa 2x. Lalu daerah hasil x kuadrat min 5 yaitu bilangan real. Lalu turunan juga yaitu 2x, begitu pula turunannya yaitu daerah f-nya itu bilangan real juga. Berlanjut ke nomor 4. Batas nilai p agar fungsi fx sama dengan min sepertiga x pangkat 3 plus px kuadrat ditambah px ditambah 5. Selalu turun untuk semua nilai x bilangan real adalah, maka jawabannya adalah, pertama kita cari turunannya dulu. Turunan dari ininya, maka min sepertiga kali x pangkat 3 ditambah px kuadrat tambah px tambah 5. Maka hasilnya karena ini turun jadi 1. Nah, ininya kurang 2, jadi lalu ininya juga turun 2px plus p, sehingga didapatkan hasil a sama dengan min 1, b 2p, c sama dengan p. Ini digunakan untuk cari determinan. Determinan itu rumusnya b kuadrat min 4ac kurang, karena ini turun maka dia kurang dari 0. Nah, jadi 2p kuadrat dikurang 4 kali min 1 kali p, maka hasilnya 4p kuadrat ditambah 4p kurang 0. Kita pecahkan, lalu 4p p plus 1, atau sehingga pembuat 0 nya itu 0 dan min 1. Gunakan uji titik, yaitu min 1 sama 0. Karena di sini kita gunakan yang minus 1 atau 2, min 2. Kita masukkan saja di sini min 1-nya min 1 ditambah plus, lalu min 1 4, karena ini plus sama 0 atau plus, lalu 2 atau 1. 1 juga menghasilkan plus juga, sehingga yang diambil yang tengah karena kurang dari. Ini bulat kosong untuk kedua ini, sehingga min-minin. Sehingga maka nilai batas nilai p supaya turun untuk x bilangan real adalah himpunan penyelesaian p min 1 kurang dari p kurang dari 0. Lalu nomor 5. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3 per 2 x kuadrat dikurang 18x plus 5 naik pada interval. Nah, jawabannya adalah kita sama kayak tadi, cari turunan fx sama dengan x pangkat 3 plus 3 per 2 x kuadrat kurang 18x plus 5. Maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 3x min 18. Nah, ini adalah rumus cepatnya dari turunan. Ini turun ke kiri, lalu jadi 3, lalu n min x kuangkatnya ini dikurangi 1. Jadi x 3x kuadrat ditambah
3x, karena ini dikali 2 jadi 3 dikurang 18. Karena supaya selalu naik di sini juga karena tidak ada P, maka supaya selalu naik maka f aksen x lebih besar dari 0 karena kita akan mencari naik pada interval berapa. Lalu kita turunkan atau kita bagi sama 3, maka hasilnya x kuadrat plus x min 6. Kita faktorkan jadi x plus 3 sama kali x plus 2. Maka x satunya adalah min 3, x 2 nya min 2. Kita gunakan uji titik. Nah, karena ini juga plus atau kita min 4. Min 4 tambah 3 min 1, min 4 min 2, maka plus min kali min plus. Begitu pula ini atau kita hitung 0, 3 plus 2 dikali 2, maka plus kali plus. Karena ini kita cari yang lebih dari, maka yang plus ini yang kita ambil, maka grafik fungsi akan naik pada interval x kurang dari min 3 atau x lebih besar dari min 2. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.